Shalom anak-anak, ya, bagaimana kabar kalian nak? Ya, hari ini Ibu akan memberikan materi bahasa Indonesia mengenai surat. Ya. Nah, nanti kompetensi dasarnya menelaah unsur-unsur dan kebahasaan. Ya. Jadi nanti ada unsur itu ada bagian dari surat, kemudian nanti ada unsur kebahasaan yang kita telaah bersama-sama. Surat itu ada dua, ada surat pribadi dan surat dinas maupun surat resmi. Surat pribadi, contohnya misalnya kalian memberikan surat kepada teman kalian, saudara kalian, orang tua kalian, itu adalah contoh dari surat pribadi. Namun untuk surat dinas atau surat resmi, ya, itu adalah berisi kedinasan, ya, jadi ada aturannya. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas lebih lanjut mengenai surat dinas. Kalau kalian perhatikan, nah, di sini adalah unsur dari surat pribadi. Nah, bagian di sini nak, coba perhatikan. Di sini ada 1 sampai 11 untuk bagian dari surat dinas, surat resmi. Yang pertama, ini adalah kepala surat atau biasanya disebut dengan apa nak? Kop surat. Ya, berada di atas, bagian paling atas. Sedangkan yang kedua, di sini adalah tempat dan tanggal surat. Ketiga nomor, 4 lampiran, 5 hal, 6 alamat surat ya yang ditujukan. Kemudian ke-7 salam pembuka, 8 isi surat, 9 salam penutup, 10 pengirim surat, dan 11 tembusan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah bagian dari surat dinasnya. Urutan nomor 1, ini tadi kop suratnya, kepala surat. Kemudian nomor 2 dan nomor 3. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Lebih lanjutnya, ya, di sini kop surat berada di sini, bisa juga disebut dengan kepala surat. Berada paling atas. Ya. Kemudian nomor 2. Tanggal, tanggal penulisannya. Untuk nomor 1 dan 2 sudah jelas nak? Ibu mau memberitahu kalau kepala surat itu berisi untuk nama lembaga, instansi. Kemudian ada alamatnya, nomor telepon bisa, kemudian ada logonya juga. Untuk tanggal surat ya, Februari. Kalau biasanya orang menuliskan Februari, ini salah ya nak ya. Yang benar menggunakan huruf F. Selanjutnya nomor surat. Nomor surat berada di nomor 3. Untuk nomor surat ada aturannya. Di sini Ibu memberikan contoh 03. 03 itu adalah nomor urut. Surat itu dikeluarkan nomor berapa? Garis miring SMP itu kode suratnya, garis miring. Di sini ada 2 dalam angka bulan, berarti angka Romawi. Kalau kalian menulis suratnya itu di bulan Februari, berarti menggunakan angka Romawi 2. Kemudian garis miring 2020 itu untuk angka tahunnya. Selanjutnya lampiran. Lampiran berarti di nomor 4. Lampiran penulisannya L menggunakan huruf kapital, AMPIRAM ini huruf kecil semua. Kalau kalian mau menyingkat itu boleh seperti ini. L kapital, A huruf kecil, M huruf kecil, P huruf kecil, titik, bukan tanda titik. Kemudian di sini 1 berkas. Nah, untuk penulisannya juga harus ada urutannya nak. 1 tidak boleh kalian menuliskan langsung ke angka. 1 berkas.
Salah ya. Harus kalian menuliskan menggunakan huruf. Dan kata yang pertama menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kata yang kedua di sini contohnya berkas atau lembar menggunakan huruf kecil. Nah, ini dari bagian surat dinas nomor 1 sampai 4. Berikutnya nomor 5 sampai 7. Nomor 5 itu adalah perihal di sini. Bisa juga disebut dengan hal. Ingat penulisannya hal menggunakan huruf kapital dan tidak ada tanda titik. Hal undangan rapat, lamaran pekerjaan, permohonan, penceramahan. Penulisannya juga seperti yang penulisan untuk lampiran tadi. Kata yang pertama di sini U menggunakan huruf kapital, kemudian kata kedua di sini R ini tidak menggunakan huruf kapital tetapi menggunakan huruf kecil. Kemudian nomor 6 alamat surat ya yang dituju. Untuk penulisan alamat kalian tidak perlu menuliskan kepada. Ya, ini tidak diperbolehkan. Langsung seperti ini nak contohnya. YTH titik yang terhormat Kepala SMP Kristen YSKI Jalan Sidodadi Timur 23 Semarang. Jalan tidak perlu kalian nulis JLM karena dalam surat dinas itu tidak diperbolehkan untuk menyingkat. Di sini ada 23. Tidak perlu kalian menuliskan nomor karena 23 ini sudah menunjukkan bahwa itu adalah nomor dari SMP Kristen YSKI. Selanjutnya yang ketujuh adalah salam pembuka, kalimat sapaan. Ya. Penulisannya dengan hormat di sini contohnya D menggunakan huruf kapital, kemudian kata yang kedua H menggunakan huruf kecil, bukan koma di sini nak. Nah, ada koma. Salam pembuka berarti berisi untuk membuka surat tersebut. Selanjutnya bagian isi surat. Ya, isi surat ini di nomor 8. Isi surat itu ada bagian pembuka atau biasa juga disebut paragraf pembukanya, kemudian bagian isi, kemudian bagian penutup. 9 di sini salam penutup. Untuk salam penutup penulisannya hampir sama dengan salam pembuka. Ya. Menggunakan huruf kapital. Yang di sini kata kedua menggunakan huruf kecil, kemudian bukan tanda koma. 10. Untuk 10 ya, 9 tadi sudah salam penutup. 10 pengirim surat itu bisa ada tulisan jabatan, kemudian nama terang, jangan lupa bukan tanda tangan. Kemudian tembusan untuk nomor 11 ya, berada pada pojok bawah di sini. Nah, tembusan itu boleh ada, boleh tidak. Kalau memang itu surat itu diketahui ya oleh pihak manapun bisa untuk menggunakan tembusan. Nah, di sini contoh surat dinas ya, contoh surat dinas di sini yang ada tembusan. Jadi tembusan berada di sini nah. Tembusan boleh ada, boleh tidak. Seperti itu. Perhatikan, di sini Ibu memberikan 2 contoh untuk alamat surat. Coba kalian bisa melihat, membaca sejenak. Di situ nomor 1 dan nomor 2. Mana penulisan alamat surat yang benar? Untuk nomor 1 kita bahas.
di situ yang terhormat ya, penulisannya Y huruf kapital, TH huruf kecil, titik. Kemudian Kepala Sekolah SMP Harapan Nusa, Jalan Mataram 100, Semarang. Kalau kalian lihat, mungkin ada keganjalan. Coba perhatikan ya, di sini ada kata sekolah. Padahal SMP itu sudah sekolah menengah pertama, berarti harus ada yang dihilangkan. Kalian hilangkan di situ, berarti langsung yang terhormat Kepala SMP Harapan Nusa, Jalan Mataram 100, Semarang. Selanjutnya yang nomor 2. Yang terhormat Tony Suharyanto, Sarjana Pendidikan, Magister Sains. Di sini ada 2 gelar. Dari YTH itu sudah benar. Nama juga sudah menggunakan huruf kapital untuk huruf T dan S. Di sini ada 2 gelar, berarti nah kalau 2 gelar nama di sini ada koma, S huruf kapital, titik, P kapital, D huruf kecil, titik. Kemudian karena ada 2 gelar, bubukan di sini ada tanda koma. Ada jaraknya di sini nak, spasi. M kapital, titik, S kapital, I huruf kecil, titik. Ya, penulisannya seperti ini. Jalan Pemuda 20, Jakarta. Berarti untuk nomor 2 ini benar. Contoh berikutnya di nomor 3 dan nomor 4. Nah, untuk alamat surat 3 dan 4 coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Darmanto, Jalan Sailendra Raya 25, Borobudur, Magelang. Ya. Kalau kalian perhatikan, apakah di situ penulisannya sudah benar untuk penulisan alamat? Dibanding dengan nomor 4, kepada yang terhormat Ibu Marta Rahayu, SH. SH di sini adalah sarjana hukum. Kalau dilihat dalam penulisan, untuk nomor 3 ini sudah benar. Ya. Di sini ada Bapak Darmanto menunjukkan sapaan. Berarti penulis menuliskan sapaannya menggunakan Bapak. Tetapi kalau di nomor 2, kesalahannya sudah kepada. Karena di dalam surat tidak perlu menggunakan kepada. Langsung kalian tulis YTH titik. Nah, di sini nak perhatikan. Ada ibu, kemudian ada gelar di sini. Kalian tulis satu saja, boleh sapaan atau boleh menyertakan gelar. Kalau sudah menggunakan sapaan, yang sarjana hukum ini hilang. Tetapi kalau di sini langsung yang terhormat Marta Rahayu, hubungkan untuk gelarnya. Ya, berarti tanpa sapaan. Jadi pilih salah satu. Entah ini yang mau dihapus atau yang sarjana hukum. Kemudian Jalan Kertanegara 12, Surabaya. Jalan sudah benar ya, karena tidak ada penyingkatan. Nah, berikutnya di sini ya, Ibu tampilkan dari surat dinas. Bagian atas coba kalau kalian tadi mendengarkan, termasuk bagian kop surat atau bisa disebut dengan kepala surat. Di situ OSIS SMP Pelita Kasih, Jalan Anggrek 10, Jakarta. OSIS kapital semua, SMP kapital semua, Pelita Kasih. Di sini kapital semua. Nah, kalau kalian pelajari OSIS ini disebut dengan akronim karena dilafalkan. Sedangkan SMP ini adalah singkatan ya. Singkatan itu berarti pemenggalan dari hurufnya SMP. Kalau OSIS kan bisa dilafalkan, berarti itu disebut dengan akronim. Kemudian bagian yang kedua di sini pojok paling atas ya, di sini 14 Maret. Kalau kalian menuliskan surat dinas,
Tidak perlu kalian di sini dituliskan misalnya Jakarta, 14 Maret 2020. Tidak perlu menggunakan kota Jakarta karena di kop surat sudah menunjukkan bahwa itu kota. Kemudian nomor lampiran hal itu berada di sebelah sini. Nah, ini urut. Ya, ini urut. Nomor di situ 25 garis miring OSIS SMP PK, maksudnya itu adalah kode dari surat itu. Kemudian ini 3 karena yang membuat bulan Maret angka Romawi 3 garis miring 2020 menunjukkan tahun. Selanjutnya ada lampiran, kemudian hal. Di sini ada jaraknya juga. Baru untuk alamat surat. Ya, alamat surat. Yang terhormat pembina OSIS SMP Tunas Kasih di tempat. Di, ya, karena itu kata depan berarti menggunakan huruf kecil, kemudian ada spasinya, T menggunakan huruf kecil juga. Dengan hormat, ini tadi apa? Salam pembuka. Kemudian bagian ini bagian isi. Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan lomba kebersihan antar kelas. Perhatikan ini, antar kelas. Penulisannya digabung, tidak dipisah. Untuk memperingati Hari Masyarakat Adat, kami mengundang Bapak Ibu, itu sapaan, berarti tetap menggunakan huruf kapital, untuk hadir dalam rapat panitia yang akan diselenggarakan pada. Nah, di situ adalah paragraf yang pembuka. Yang ini isi. Hari, koma, bukan menggunakan, kalau kebiasaan surat ya, kalau kalian melihat hari garis miring tanggal. Ini penulisan yang salah. Hari, koma, tanggal. Jumat, bukan jum terus at, itu salah ya Naya. Jumat 20 Maret 2020 pukul 12 S.D.14. S huruf kecil titik, D huruf kecil titik, ini adalah singkatan, bukan sekolah dasar, tetapi sampai dengan. Kalau menggunakan huruf kecil semua di sini sampai dengan. Tempat ruang OSIS acara rapat persiapan akhir lomba kebersihan Hari Masyarakat Adat. Ini yang bagian isi. Berikutnya yang penutup. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami berharap Bapak Ibu berkenan hadir untuk memberi arahan dan nasihat. Ya. Atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Kalau biasanya kalian menulis nasihat, ini yang kata baku ya nak, bukan malah kalian tulis nasihat. Ini penulisan yang tidak baku. Kemudian penulisan terima kasih itu diberi jarak, tidak digabung. Terima, kemudian spasi, kasih. Selanjutnya unsur atau bagian surat dinas yang di sini, hormat kami, ini adalah salam penutup. Ya. Kemudian di sini ada ketua OSIS, kemudian ketua panitia, di situ adalah pengirimnya. Dari bagian surat ini tidak ada tembusan karena memang tidak ada ya ataupun pihak yang ingin mengetahui. Nah, ini penjelasan yang Bu Sinta berikan dari surat dinas, ada penulisannya, kemudian tadi kalian bisa belajar mengenai dari akronim ya, kemudian singkatan. Jadi surat dinas memang itu harus kalian sesuaikan, bukan hanya dari surat pribadi ya, surat dinas itu pasti ada aturannya ya. Hari ini Ibu sudah menyampaikan ya
Semoga bermanfaat untuk kalian, kemudian kalian bisa memahaminya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.